Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Ros mengganggu waktunya. Saya ada tugas dari kampus, yaitu materi manajemen sumber daya manusia dengan judul hubungan kerja. Di sini ditugaskan untuk mewawancarai Bu Ros sebagai kepala sekolah di mana saya bekerja. Kalau begitu kita mulai saja ya, Bu Ros ya. Enggak. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, menurut Bu Ros, hubungan kerja di sekolah itu, di lingkungan sekolah itu apa? Hubungan kerja di lingkungan sekolah menurut saya interaksi antara seluruh warga sekolah, baik siswa, murid, kemudian staf TU maupun kepala sekolah, terjalin hubungan komunikasi yang baik dan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga terciptalah lingkungan kerja yang harmonis, produktif, yang pasti akan berdampak positif bagi seluruh warga sekolah yang terlibat. Oh iya, baik. Yang kedua, kalau menurut saya itu kan ada nilai-nilai yang terpenting di dalam menjaga hubungan kerja di sekolah ya. Kalau menurut Ibu, nilai-nilai apa yang terpenting dalam menjalin hubungan kerja antara kepala sekolah dan rekan sejawat tersebut? Nilai-nilai yang perlu dijaga dalam hubungan hubungan kerja antara kepala sekolah dengan seluruh rekan sejawat, menurut saya yang paling penting adalah yang pertama sikap saling menghargai, kemudian yang kedua sopan santun, kemudian sikap yang ramah. Tentunya ini akan membangun suasana yang positif. Kemudian perilaku yang jujur, dengan kejujuran pasti akan muncul trust. Nah, ini sangat penting, apalagi dalam bekerja sama. Kemudian mengurangi hal-hal yang bersifat privasi, bahkan sampai ke arah gosip-gosip liar. Nah, itu penting ya Bu ya. Iya, betul. Mungkin itu. Iya. Terus selanjutnya nih Bu, mohon maaf nih. Hubungan yang sehat Bu. Hubungan yang sehat itu di lingkungan kerja nih, menurut Ibu sebagai kepala sekolah, hubungan yang sehat itu seperti apa? Yang pertama, memiliki nilai yang positif pasti. Yang kedua, komunikasi yang terjadi itu saling terbuka. Terjadi komunikasi yang terbuka, bukan satu arah juga. Jadi terjadi komunikasi dua arah yang terbuka. Kemudian tercipta atmosfer kerja yang produktif dan menyenangkan. Gitu. Kemudian fokus kepada lebih ke pengembangan diri, kepemimpinan yang positif, dan lebih mengutamakan ini kolaborasi dibanding kompetisi. Iya. Jadi maju bersama. Iya, kita berusaha untuk berkembang bersama-sama. Hubungan yang sehat ya Bu ya. Iya, betul. Ini dilanjutkan lagi ya Bu ya, mungkin ada Boleh. pertanyaan lagi. Siap. Yang keempat, bagaimana cara Ibu sebagai kepala sekolah mengajak guru bekerja sama dalam kegiatan sekolah, mengajak guru gitu. Yang pertama, kita semua harus memahami visi dan misi sekolah. Jadi dengan itu kita tahu kita tuh bekerja di sini tuh arahnya kemana, apa sih yang mau kita capai. Itu yang pertama. Yang kedua, membuat rincian tugas yang jelas. Jadi setiap anggota, setiap guru itu memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, harus membangun komunikasi yang baik. Yang keempat, membangun suasana kerja senyaman mungkin. Karena kalau suasana kerjanya sudah nyaman, insya Allah akan terjadi hubungan kerja yang baik. Kemudian yang kelima, kita membuat aturan main
tata tertib dan sebagainya, kita sepakat apa yang kita sepakati nih gitu. Yang keenam, terbuka terhadap gagasan orang lain, tidak memaksakan kehendak sendiri. Kita berusaha mendengarkan gagasan teman-teman yang pada akhirnya nanti kita akan menyepakati keputusan yang baik untuk bersama. Yang ketujuh, mewujudkan gagasan yang tadi kita ambil, yang kita sepakati tadi kita realisasikan. Kemudian yang kedelapan, mengelola perbedaan. Pasti di setiap lingkungan pekerjaan pasti ada saja perbedaan pendapat, itu hal yang biasa. Tapi bagaimana perbedaan ini bukan menjadi pemicu keretakan, justru kita jadikan perbedaan ini sebagai motivasi kita untuk memikirkan apa nih hal-hal yang perlu kita kedepankan dibanding emosi dan egois kita, sesuai dengan tujuan tadi yang di awal tadi. Yang kesembilan, memberikan kepercayaan dan penghargaan. Pasti mungkin itu. Yang terakhir, bagaimana cara ibu nih sebagai kepala sekolah memberikan apresiasi kepada guru yang berprestasi di sekolah. Ibu sebagai kepala sekolah, ada tidak apresiasi ibu kalau guru itu berprestasi? Ya, baik. Pasti di tempat kerja kan banyak tuntutan-tuntutan yang harus dikerjakan oleh rekan-rekan guru. Nah, mereka sudah berusaha dengan luar biasa, bekerja keras semampu mereka sesuai dengan kompetensinya. Setelah kita lihat hasilnya baik, hasilnya memuaskan, tentu saya nggak akan ragu untuk memberikan apresiasi. Ya minimal dengan mengucapkan terima kasih, selamat, Bapak Ibu luar biasa. Itu mudah-mudahan menjadi motivasi mereka untuk berkembang jauh lebih baik lagi. Ya, cukup sekian ya Bu Ros. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Dan terima kasih atas wawancaranya juga. Mohon maaf mengganggu waktunya. Baik, sama-sama. Sukses terus Bu Leni. Amin.